Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memberikan pandangannya terkait masalah yang dihadapi oleh pembalap andalan mereka, Francesco Bagnaia atau yang akrab disapa Pecco. Bagi Tardozzi, situasi yang dihadapi Pecco bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia balap. Setiap pembalap pasti pernah mengalami tantangan serupa, dan sebagai tim, Ducati berkomitmen untuk memberikan motor terbaik yang bisa mendukung Pecco meraih kemenangan. Namun, Tardozzi menegaskan, ada satu hal yang perlu diingat oleh Pecco. Masalah motor, atau masalah Pecco? Itu adalah hal yang harus kami atasi bersama, kata Tardozzi dalam sebuah wawancaranya. Tardozzi mengungkapkan bahwa saat ini Pecco sangat menuntut dalam hal pengaturan motor. Pecco bukan tipe pembalap yang bisa puas dengan motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Hal ini, menurut Tardozzi, menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika pengaturan motor yang dibutuhkan belum sepenuhnya tercapai. Pecco sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambah Tardozzi. Kondisi ini akhirnya memunculkan beberapa masalah, terutama pada keseimbangan motor dan tangki bahan bakar yang kecil. Meskipun tim telah menemukan beberapa solusi untuk masalah tersebut, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagi Tardozzi, bukan hanya soal motor. Pecco juga harus mampu mengelola masalah yang ada, tanpa terus-terusan mengeluh. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Dia harus mengelola masalah, tegas Tardozzi. Bahkan, Tardozzi menambahkan bahwa motor Ducati memiliki banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh Pecco. Alih-alih terfokus pada kelemahan yang ada, Tardozzi berharap Pecco bisa lebih fokus pada cara-cara untuk memaksimalkan potensi motor. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah, ujarnya. Bagi Ducati, masalah yang dihadapi oleh Pecco adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Tardozzi tidak ingin Pecco menjadi manja atau terlalu terbebani dengan masalah yang ada. Sebagai juara, Pecco harus bisa menghadapi dan mengelola segala tantangan yang muncul di sepanjang musim. Dengan pendekatan yang tepat, Tardozzi yakin Pecco bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di ajang MotoGP. Dalam beberapa balapan terakhir, Pecco memang terlihat menghadapi beberapa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan motor Ducati, terutama dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah. Meskipun demikian, Ducati terus berusaha untuk memberikan motor yang lebih sesuai dengan kebutuhan Pecco, dan mereka berharap solusi jangka panjang dapat ditemukan untuk membawa Pecco kembali ke puncak performa. Tardozzi pun mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kerja sama tim yang solid. Tim Ducati Lenovo tidak hanya fokus pada masalah motor, tetapi juga berusaha untuk memberikan dukungan mental dan teknis kepada Pecco agar bisa kembali menjadi pembalap terbaik. Sementara itu, bagi Pecco sendiri, masa-masa penuh tekanan ini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Jika ia mampu mengelola masalah dengan lebih baik dan memanfaatkan kelebihan motor Ducati, bukan tidak mungkin Pecco bisa kembali mendominasi dunia MotoGP. Dalam dunia balap yang sangat kompetitif, setiap pembalap dituntut untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis semata, tetapi juga mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai rintangan. Pecco memiliki semua potensi untuk kembali menguasai sirkuit, namun ia perlu mengubah pendekatannya terhadap masalah yang ada. Bersama Ducati, Pecco harus terus beradaptasi dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang datang. Hal ini akan menjadi ujian besar bagi pembalap asal Italia tersebut, tetapi jika ia berhasil mengelolanya dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan kembali merebut gelar juara dunia di MotoGP. Marc Marquez kembali membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia MotoGP. Pada GP Qatar yang berlangsung di sirkuit Lusail, Marquez berhasil meraih hasil sempurna, mulai dari pole position, kemenangan di sesi sprint, hingga kemenangan di balapan utama. Dengan hasil ini, ia sukses memimpin klasemen sementara dan menunjukkan bahwa performa terbaiknya sudah kembali setelah serangkaian masalah yang menghambatnya sebelumnya. Hasil positif di GP Qatar sangat berarti bagi Marquez. Setelah mengalami musim yang sulit pada tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah kecelakaan parah di tahun 2020 di sirkuit Jerez, Spanyol, banyak orang meragukan kemampuan Marquez untuk kembali ke level tertinggi. Namun, Marquez tidak menyerah. Dia terus berusaha bangkit dan menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap yang hebat, tetapi juga memiliki mental baja untuk bangkit dari cedera-cedera berat yang mengganggunya. Carlo Pernat, pengamat MotoGP asal Italia, adalah salah satu yang memuji kebangkitan Marquez. Pernat menilai bahwa Marquez kini sudah kembali ke bentuk terbaiknya, bahkan lebih baik daripada sebelumnya.
GP Qatar telah menunjukkan kepada kami bahwa Marc Marquez sudah kembali ke bentuk yang kita kenal sebelum dia mengalami kecelakaan fatal. Dia pulih dengan sangat cepat, ujar Pernat. Pernat menambahkan bahwa Marquez memiliki kemampuan untuk memilih motor terbaik dan menginginkan performa terbaik, yang akhirnya membawanya kembali ke puncak. Pernat juga menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara bakat Marquez dan kekuatan motor Ducati. Sepanjang GP Qatar, Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi juga kecerdasan dalam mengendalikan balapan. Marquez kini menjadi pembalap terbaik di atas motor terbaik, kata Pernat. Keberhasilan Marquez di Qatar bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang bagaimana dia mengatur tempo balapan dan memanfaatkan momen untuk mengalahkan rival-rivalnya. Keberhasilan Marquez di Qatar menjadi sangat signifikan karena sebelumnya, pada GP Americas di Texas, Marquez mengalami insiden yang mengecewakan. Ia terjatuh saat memimpin balapan dengan jarak yang cukup jauh dari para pesaing. Hal itu membuat banyak orang khawatir apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya. Namun, GP Qatar membuktikan sebaliknya. Marquez tidak hanya bangkit, tetapi juga tampil dominan, meraih kemenangan dengan penuh gaya. Tentu saja, keberhasilan Marquez ini tak lepas dari kerja keras tim Ducati yang telah memberinya motor dengan performa luar biasa. Ducati memang terkenal dengan kekuatan motornya di lintasan lurus, tetapi Marquez telah membuktikan bahwa dengan keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya, dia bisa mengendalikan motor tersebut dengan sangat baik, bahkan dalam kondisi balapan yang penuh tekanan. Ini bukan hanya soal memiliki motor tercepat, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi motor itu dalam setiap kondisi balapan. Marquez menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengandalkan kecepatan. Dia juga sangat pandai dalam mengatur strategi balapan. Dalam balapan utama GP Qatar, Marquez mampu mengontrol jalannya balapan sesuai dengan keinginannya. Pada saat-saat tertentu, dia mempercepat laju motornya dan meninggalkan para pesaing, memenangi balapan dengan penuh kendali. Pernat bahkan mengatakan, dia mengendalikan balapan sesuai dengan keinginannya, dan saat dia ingin melaju lebih cepat, dia menjauh dari lawan-lawannya dengan penuh gaya. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Marquez di Qatar, Carlo Pernat menilai bahwa sangat sulit bagi pembalap manapun untuk mengalahkan Marquez musim ini. Akan sangat sulit untuk mengalahkan Marquez pada musim ini, dia sudah kembali ke bentuk yang dulu, dan tak ada kegaduhan. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengatur balapan sesuai keinginannya, kata Pernat. Pernat percaya bahwa Marquez memiliki keunggulan yang sangat besar, terutama dengan motor Ducati yang semakin kuat dan dapat diandalkan. Namun, perjuangan untuk gelar juara dunia MotoGP masih panjang. Pembalap-pembalap lain seperti Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2022 dan 2023, tentu akan berusaha keras untuk menandingi dominasi Marquez. Bagnaia sendiri sebenarnya memiliki motor yang sangat kompetitif, namun performanya di GP Qatar menunjukkan bahwa ia masih kesulitan untuk mengatasi Marquez. Pecco bahkan gagal meraih poin pada sesi sprint meskipun berhasil finish di posisi kedua pada balapan utama. Ini menunjukkan bahwa Bagnaia masih kesulitan untuk mengimbangi Marquez di beberapa sirkuit. Pernat juga menilai bahwa GP Qatar bukanlah sirkuit yang menguntungkan bagi Marquez. Lusail adalah salah satu lintasan yang tak menguntungkan bagi Marquez, ujarnya. Meski demikian, Marquez tetap mampu tampil dominan, yang menunjukkan bahwa dia siap menghadapi berbagai tantangan di musim ini. Dengan motor Ducati yang lebih baik dan pengalaman yang semakin matang, Marquez diyakini akan sangat sulit untuk dikalahkan. Selain Marquez, perhatian juga tertuju pada Pecco Bagnaia. Meski ia berhasil finish kedua di balapan utama GP Qatar, kegagalannya di sesi sprint menjadi masalah besar. Pada musim ini, Pecco memang masih bisa menunjukkan performa yang baik, tetapi untuk melawan Marquez, ia harus berusaha lebih keras. Tentu saja, ini membuat persaingan untuk gelar juara dunia semakin menarik. Bagnaia masih memiliki banyak peluang, tetapi tantangan terbesar baginya adalah bagaimana mengatasi Marquez yang kini kembali berada dalam performa terbaik. Tidak bisa dipungkiri bahwa musim ini akan menjadi salah satu musim paling sengit di sejarah MotoGP. Marquez, yang telah kembali ke performa terbaiknya, tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasannya dalam mengatur jalannya balapan. Bagnaia, meskipun memiliki motor yang sangat kompetitif, harus menghadapi kenyataan bahwa Marquez kini menjadi ancaman terbesar dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan kombinasi bakat,
pengalaman, dan motor Ducati yang hebat, Marquez kembali menjadi favorit utama untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. MotoGP Qatar 2025 baru saja usai akhir pekan lalu, tapi euforianya belum juga reda. Salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan tentu saja Marc Marquez. Bukan hanya karena hasil balapnya yang luar biasa di atas Desmosedici GP, tapi juga karena cara ia melakukannya, tenang, sabar, penuh perhitungan, namun tetap mematikan di saat yang tepat. Yang menarik, bukan cuma fans atau pengamat yang dibuat terkesan. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa, juga tak bisa menutupi rasa kagumnya. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM, menyaksikan langsung bagaimana Marc tampil beda dari yang ia kenal dulu. Saya kenal Marc sejak dia pertama kali naik ke kelas MotoGP dan jadi rekan setim saya. Dulu dia sangat agresif, bahkan terkadang terlalu berani. Tapi yang saya lihat kemarin di Qatar, itu Marc yang sangat berbeda, ujar Pedrosa dengan kagum. Itu pernyataan awal Pedrosa saat dimintai pendapat soal performa Marquez yang mencuri perhatian. Menurutnya, semua orang tahu betapa buasnya Marc saat masih membela Repsol Honda. Namun di atas Ducati, Marquez menunjukkan sisi yang lebih matang, lebih tenang, lebih sabar, dan jauh lebih kalkulatif. Saya memang sudah menduga, ketika dia pindah ke Ducati, dia akan langsung kompetitif. Motor ini punya potensi besar dan Marc adalah pembalap dengan talenta luar biasa. Tapi saya tidak menyangka dia akan mengubah cara balapnya sedemikian rupa. Itu perubahan yang besar darinya, lanjut Pedrosa. Jika kita kilas balik, Dani Pedrosa dan Marc Marquez pernah menjadi duet andalan Repsol Honda di awal era 2010-an. Saat itu, Marquez langsung mencuri perhatian dunia karena gaya balapnya yang liar, penuh aksi overtake agresif, dan kerap membuat lawan kehilangan ritme. Tapi di sisi lain, gaya tersebut juga mengantarkannya langsung meraih gelar juara dunia ketika pertama naik ke kelas MotoGP. Namun gaya balap tersebut juga membuatnya sering terjatuh dan memaksakan banyak hal. Waktu kami satu tim, Marc itu seperti kuda liar. Dia seperti peluru, sangat cepat, tapi susah dikendalikan. Dia lebih sering mengandalkan insting dibanding perhitungan. Tapi sekarang, dia seperti sudah menggabungkan semua itu menjadi satu paket yang sangat lengkap, kata Pedrosa sambil mengangguk. Menurut Pedrosa, perubahan paling mencolok dari Marquez di atas Desmosedici adalah kontrol emosi dan ketepatan memilih waktu menyerang. Di Qatar, Marquez tidak langsung memimpin sejak awal. Ia mengamati, menjaga ritme, dan baru menyerang ketika lawan mulai kehilangan traksi. Hasilnya, dia sukses melahap semua pembalap dengan bersih dan mempertahankan keunggulan hingga akhir balapan. Yang saya lihat kemarin adalah Marc yang sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menekan, dan kapan harus menunggu. Dia tidak terburu-buru, dan itu bukan gaya Marc yang saya kenal dulu. Ini benar-benar Marc yang baru, ungkap Pedrosa dengan nada serius. Sebagai pembalap uji KTM, Pedrosa memang sering mengikuti perkembangan teknis berbagai motor MotoGP, termasuk Ducati. Namun menurutnya, bukan hanya motornya yang membuat Marquez tampil sehebat itu, melainkan bagaimana Marc berhasil menyatu dengan karakter Desmosedici dan menjadikannya alat untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya. Adaptasinya luar biasa cepat. Ducati adalah motor yang menuntut presisi tinggi, terutama soal pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Tapi Marc kelihatan nyaman sejak awal, dan itu jarang terjadi. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan, jelas Pedrosa. Pedrosa juga menyebut bahwa dengan gaya balap Marquez yang sekarang, ia bisa menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika dulu Marquez bisa menang karena keberaniannya, sekarang ia bisa menang karena kecerdasannya, dan itu membuat lawan-lawan semakin kesulitan membaca strateginya. Saya rasa ini baru awal. Jika ia terus seperti ini, dia akan jadi pembalap yang benar-benar dominan musim ini. Dan ini bukan karena kecepatan semata, tapi karena dia sudah berkembang menjadi pembalap yang komplit, kata Pedrosa dengan yakin. Marc Marquez sendiri sebelumnya sempat mengatakan bahwa ia ingin menikmati proses bersama Ducati, tanpa terlalu memikirkan gelar dunia di awal musim. Namun dengan performa seperti di Qatar, sulit untuk tidak menempatkannya sebagai salah satu favorit utama musim ini. Di akhir wawancara, Pedrosa menutup dengan satu kalimat yang cukup dalam. Saya pernah melihat Marc muda yang liar. Sekarang saya lihat Marc yang matang. Dan saya tidak tahu mana yang lebih berbahaya. Tapi satu hal yang pasti, Marc belum habis. Dia malah baru mulai lagi, tutup Pedrosa.
Dan sepertinya, bukan hanya Dani Pedrosa yang berpikir begitu. Dunia MotoGP sekarang sedang menyaksikan transformasi Marc Marquez, dari seorang pembalap agresif penuh risiko, menjadi seorang maestro balap yang matang dan mematikan. Marc Marquez kembali jadi headline, tapi kali ini bukan karena aksi agresif atau drama di lintasan. Di GP Qatar 2025, Marquez menunjukkan versi paling matang dan mengerikan dari dirinya. Bukan hanya cepat, tapi sabar, taktis, dan mematikan. Kemenangan ini terasa lebih dari sekadar podium. Ini adalah momen di mana dunia menyadari, Marc Marquez sudah jadi bagian utuh dari Ducati. Sejak awal musim, banyak yang penasaran, bagaimana jadinya jika Marc benar-benar bisa menyatu dengan Desmosedici. Pertanyaan itu kini terjawab, dan jawabannya menakutkan. Di Qatar, Marquez membuktikan bahwa adaptasinya sudah selesai. Kini, ia bukan lagi pembalap yang beradaptasi dengan motor baru, ia sudah jadi senjata utama Ducati, bahkan melampaui ekspektasi. Yang membuat performanya di Qatar begitu fenomenal bukan hanya karena ia menang, tapi karena caranya menang. Marquez tidak tampil meledak-ledak seperti biasanya. Ia sangat terkontrol. Ia tahu potensi motornya, tahu kondisi ban, tahu siapa lawan di sekitarnya, dan ia memilih untuk bermain catur. Bukan balapan penuh risiko, tapi balapan penuh kalkulasi. Hal yang paling mengejutkan adalah bagaimana Marquez membuat para rival kehilangan arah. Pecco Bagnaia yang biasanya sangat kuat dalam menjaga ritme, terlihat ragu, perlahan kehilangan pace. Bahkan Pecco yang biasa tampil cepat di sini, yang tampil meyakinkan awal sesi latihan sebelumnya, tampak gugup. Inilah efek dominasi Marquez yang jarang dibicarakan, bukan cuma soal kecepatan, tapi tekanan psikologis. Kehadiran Marquez di depan membuat para rival tidak bisa membalap seperti biasanya. Mereka kehilangan konsentrasi, kehilangan ritme, dan mulai membuat kesalahan kecil. Dan dalam MotoGP, kesalahan kecil bisa sangat fatal. Casey Stoner, salah satu nama besar dalam sejarah Ducati, juga memberikan komentarnya. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marquez di atas Desmosedici adalah sesuatu yang luar biasa. Stoner tahu betapa sulitnya menjinakkan motor ini. Ia sendiri pernah merasakannya. Tapi Marquez, dalam waktu singkat, sudah bisa memanfaatkan semua kekuatan Desmosedici dengan sempurna. Apa yang dia lakukan sangat luar biasa. Dia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Saya tidak menyangka dia bisa membaca situasi balapan dengan sebaik itu di trek seperti ini, kata Stoner. Hal ini memperkuat kesan bahwa Marquez bukan hanya menyatu dengan motornya, tapi sudah jadi arsitek kemenangan itu sendiri. Strategi yang ia terapkan di Qatar jelas bukan instruksi tim. Itu murni naluri dan pengalaman seorang juara dunia. Di sisi lain, kemenangan ini juga memberi gambaran jelas bahwa Ducati kini punya masalah positif, yakni terlalu banyak pembalap kuat dalam satu brand. Tapi satu hal yang mulai terlihat, Marquez bukan hanya salah satu pembalap Ducati. Ia mulai menjadi poros kekuatan utama Ducati musim ini. Ia menang bukan karena keberuntungan, bukan karena crash lawan, bukan karena kondisi cuaca. Ia menang karena benar-benar jadi pembalap paling lengkap di lintasan. Dengan kemenangan ini, Marquez juga menyamai rekor 114 podium milik Jorge Lorenzo. Itu bukan angka kecil. Itu tanda bahwa dia bukan hanya pembalap berbakat, tapi juga pembalap legendaris yang mampu bertahan di level tertinggi selama lebih dari satu dekade. Dan ingat, ini semua terjadi di sirkuit yang bukan favoritnya. Losail bukan trek yang identik dengan Marquez. Trek ini panjang, cepat, dan menuntut efisiensi. Tapi Marquez membuktikan bahwa dengan pendekatan baru, gaya balapnya bisa beradaptasi dengan sirkuit manapun. Dampaknya sangat terasa di paddock. Tim-tim lain mulai gelisah. Honda sudah kehilangan kekuatan utama mereka. KTM dan Aprilia memang mulai berkembang, tapi masih belum cukup stabil. Yamaha, jauh dari kata kompetitif. Maka kini, peta persaingan terlihat semakin berat sebelah, dan Marquez berada di puncaknya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini awal dari dominasi panjang Marquez bersama Ducati? Jika iya, maka musim ini bisa menjadi salah satu musim paling brutal untuk para rivalnya. Karena ketika Marquez dalam kondisi fit, berada di atas motor terbaik, dan penuh kepercayaan diri, sangat sedikit hal yang bisa menghentikannya, bahkan mustahil untuk melawannya. Pecco Bagnaia mungkin masih jadi penantang utama, tapi tekanan kini ada padanya. Ia adalah pembalap utama Ducati yang sudah lama mengenal karakter Desmosedici. Tapi Marquez, dengan segala pengalaman dan reputasi besarnya, punya mentalitas yang tak pernah mengenal kata puas. Ia akan terus menyerang, dan kemenangan seperti di Qatar mungkin terus berlanjut di seri-seri berikutnya. Untuk fans MotoGP, ini adalah momen emas.
kita menyaksikan fase baru dalam karir seorang legenda. Dari masa dominasi bersama Honda, cedera panjang yang hampir menghancurkan karirnya, hingga kini bangkit dan tampil gila bersama Ducati. Ini bukan comeback biasa, ini adalah transformasi besar seorang juara sejati. Dan seperti biasa, Marquez tidak banyak bicara, ia tidak banyak drama. Ia membiarkan performanya di lintasan yang berbicara. Dan ketika ia sedang seperti ini, tenang, fokus, lapar kemenangan, tidak ada yang bisa dianggap aman. Dengan kemenangan ini, Marquez sudah mengirim sinyal, saya sudah kembali. Dan kali ini, saya datang untuk merebut semuanya. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Di sirkuit yang selama ini dikenal sebagai trek yang tidak bersahabat baginya, sang juara dunia asal Cervera berhasil membalikkan semua ekspektasi. Tidak hanya menang di balapan utama, tapi ia juga menyapu bersih sesi kualifikasi dan sprint race. Kemenangan ini jelas lebih dari sekadar angka poin. Ini adalah sinyal keras. Marquez telah kembali, dan bukan sebagai pembalap biasa, tapi sebagai ancaman besar yang bisa mengacak-acak peta persaingan musim ini. Sirkuit kali ini memang punya sejarah kelam bagi Marquez. Di tahun-tahun sebelumnya, ia sempat kesulitan di trek ini, bahkan pernah mengalami kecelakaan saat sedang memimpin. Tapi di musim ini, cerita berubah total. Marquez datang dengan mentalitas berbeda. Bukan hanya ingin finish, tapi ingin mendominasi. Dan itulah yang ia lakukan. Dari sesi latihan bebas, pace Marquez sudah konsisten. Ia menunjukkan adaptasi yang sangat baik dengan Desmosedici. Motor Ducati yang sebelumnya dianggap terlalu liar untuk dikendalikan, justru kini menjadi alat tempur yang sempurna di tangan Marquez. Ia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus mengelola ban serta ritme balapan. Penampilannya saat sprint race jadi salah satu momen kunci. Di situ, Marquez menunjukkan bahwa kecepatan satu lapnya bukan kebetulan. Ia mempertahankan posisi, menyerang dengan tajam, dan tak memberi ruang bagi pembalap lain untuk mendekat. Saat balapan utama dimulai, semua mata tertuju padanya. Dan ia menjawab semua ekspektasi. Start mulus, konsistensi lap time, meskipun ada sedikit kontak dengan adiknya sendiri Alex, tapi Marquez tetap konsisten dengan kecepatannya, sama sekali tidak menurun menjaga ritme balap dengan solid. Sementara itu, Pecco Bagnaia juga layak diapresiasi. Start dari posisi ke-11, ia menunjukkan ketenangan luar biasa dan perlahan merangsek ke depan. Dengan gaya balap yang tenang namun efektif, ia berhasil mengamankan podium ketiga. Ini bukan performa sembarangan, mengingat posisi startnya dan tekanan dari pembalap lain yang tak kalah kompetitif. Pecco juga sempat nerduel dengan Marc di beberapa lap, namun Pecco seperti kehilangan ritme balap usai duel tersebut, alhasil ia hanya mampu bertahan di posisi ketiga tanpa memberi perlawanan kembali. Namun, tidak bisa dipungkiri, akhir pekan ini milik Marc Marquez. Komentar tajam datang dari Davide Tardozzi, manajer di tim Ducati. Dalam wawancara pasca balapan, ia secara terbuka menyatakan bahwa Marquez saat ini sudah berada di level yang sama seperti tahun 2019. Pernyataan ini bukan basa-basi, apalagi dari seorang Tardozzi yang dikenal kritis dan realistis. Mari kita ingat sebentar, tahun 2019 adalah musim keemasan Marquez. Ia memenangkan 12 dari 19 balapan, dan hanya sekali gagal finish di posisi 1 atau 2. Dominasi mutlak. Tidak ada pembalap lain yang bisa mendekati konsistensinya. Dan kini, menurut Tardozzi, Marquez menunjukkan tanda-tanda yang sama. Marc Marquez sangat mengesankan. Saya pikir levelnya sama dengan 2019. Oleh karena itu, dengan kondisi fisik Marc yang prima, sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya, ujar Tardozzi. Yang menarik, setelah kegagalannya di Austin beberapa pekan lalu, banyak yang meragukan mentalitas Marquez. Tapi balapan ini seolah menjadi jawaban langsung untuk semua kritik. Ia tidak goyah, bahkan terlihat lebih fokus. Ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya telah pulih secara fisik, tapi juga secara mental. Dan itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya untuk lawan-lawannya. Desmosedici yang dulunya tampak liar, kini benar-benar jinak di bawah kendali Marquez. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Marquez sempat menyebut bahwa ia masih butuh waktu untuk benar-benar menyatu dengan karakter motor Ducati. Tapi jika performa balapan ini jadi indikator, maka waktu itu sudah tiba. Marquez tidak hanya memahami motornya, ia kini sudah menyatu dengannya. Dan itu terlihat dari cara ia menekan limit motor tanpa terlihat frustasi. Ia tahu batasnya, dan lebih penting lagi, tahu cara mengendalikannya.
Jika tren ini terus berlanjut, pertarungan gelar MotoGP 2025 bisa menjadi salah satu yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, ada Pecco Bagnaia yang tetap konsisten dan tahu cara menang dalam jangka panjang. Di sisi lain, ada Marc Marquez yang kini sedang berada di jalur kebangkitan paling berbahaya dalam sejarah kelas utama. Bagi penggemar, ini adalah skenario terbaik, dua pendekatan berbeda, dua karakter berbeda, dan satu tujuan yang sama, merebut gelar dunia. Dan yang paling menarik, ini baru awal musim. Masih banyak seri tersisa, dan jika Marquez terus seperti ini, tekanan bukan hanya akan dirasakan oleh Pecco, tapi juga oleh seluruh paddock MotoGP. Marc Marquez telah kembali. Bukan sebagai sekadar mantan juara, tapi sebagai calon kuat juara baru. Dan sejarah menunjukkan, saat Marquez sudah merasa nyaman di atas motor, maka yang lain harus bersiap menghadapi badai.